Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6740 Harta Karun Terkuat di Dunia Seni Bela Diri. Kalian sangat mirip, tetapi tetap berbeda, kata binatang raksasa petir merah. Senior, jadi barusan Anda menguji saya untuk melihat apakah saya bersedia menyelamatkan semua makhluk hidup ketika mereka dalam bahaya? Chu Feng bertanya. Anda bisa memahaminya dengan cara ini, tetapi Chu Feng, kami tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Sebagai contoh, kami percaya bahwa Anda adalah orang yang paling mampu menghadapi bencana. Tetapi jika kau tidak mau melawan, kami sama sekali tidak akan memaksamu, dan kami juga tidak bisa memaksamu. Lagi pula sejak saat kami memilih untuk mengikutimu, kami telah menjadi tidak lebih dari kekuatan garis keturunan. Setelah si binatang raksasa petir merah selesai berbicara, si binatang raksasa petir biru menambahkan. Kami menerima Anda sekarang. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda menjadi lebih kuat. Namun jika memungkinkan kami ingin Anda melakukan sesuatu untuk kami, aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Chu Feng langsung menjawab, Senior, apapun yang Anda katakan, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Melihat Chu Feng setuju dengan begitu mudah dan dengan sikap yang tulus, kedua binatang buas yang dahsyat itu mengangguk puas. Terutama binatang raksasa petir merah itu, setelah bertahun-tahun saling mengenal, dia sangat memahami karakter Chu Feng. Dia adalah pria yang sangat setia dan berintegritas dan dia selalu menepati janjinya. Chu Feng, masalah ini sebenarnya berkaitan denganmu dan ini sangat penting, kata binatang raksasa petir merah. Chu Feng semakin penasaran, sebenarnya apa yang terjadi? Saatnya Anda mengenal kami lebih jauh, kata-kata binatang raksasa petir merah berakhir di sini. 7 binatang buas dahsyat lainnya yang berada jauh di dalam dantiannya menghilang. Di dalam dantian Chu Feng, hanya binatang raksasa petir merah dan biru yang tersisa. Seperti yang kau lihat, dari garis keturunan petir surgawi di dalam dirimu hanya kita berdua yang benar-benar ada. Meskipun kami pernah mengikuti guru kami dalam pertempuran dunia bela diri, kami telah terpisah dari tubuh guru kami sebelum kematiannya, dan karena itu kami merupakan garis keturunan yang tidak lengkap. Binatang raksasa petir merah itu berbicara. Melihat hal ini Chu Feng merasa cukup bingung. Ia agak terkejut namun hal itu juga sesuai dengan harapannya. Sejak mengetahui bahwa binatang raksasa petir biru yang menggelegar itu telah menjaga zaman para dewa. Chu Feng menduga bahwa selain binatang petir merah, beberapa dari 9 binatang petir di dalam tubuhnya sebenarnya nyata. Yang mengejutkannya hanya raksasa petir merah dan raksasa petir biru yang nyata. Sebelum tuanku menghadapi malapetaka besar, beliau menciptakan zaman para dewa. Kekuatan zaman para dewa pada waktu itu sangat dahsyat, namun kekuatan formasi tersebut terus berkurang seiring waktu. Hingga hari ini kekuatan zaman para dewa yang kalian lihat sangat lemah. Binatang raksasa petir biru itu berbicara. Chu Feng tidak menyangka bahwa kekuatan zaman para dewa, yang selama ini ia pahami begitu dahsyat, kondisinya sudah sangat lemah, yang membuat Chu Feng terkejut. Dia tak kuasa menahan rasa ingin tahu tentang seberapa dahsyat kekuatan dari zaman para dewa itu, dan sang penguasa dari 2 makhluk buas yang menciptakan zaman para dewa. Seberapa kuatkah dewa suci itu pada masa itu? Namun kekayaan sejati zaman para dewa bukanlah kekuatan formasi itu melainkan kita, karena kami dapat membimbingmu untuk menerima warisan yang sebenarnya. Warisan yang sebenarnya? Mendengar ini, Chu Feng diam-diam merasa senang.
Awalnya dia mengira zaman para dewa hanya tentang raksasa-raksasa yang dahsyat, tanpa diduga ternyata ada garis keturunan lain. Pada saat itu dunia seni bela diri hampir mencapai puncaknya. Selain guruku yang mulia raja dari istana surgawi, tidak kekurangan ahli bela diri dan ahli spiritualis roh dunia yang kuat. Meskipun ketika tuanku ada di sekitar, semua orang setia namun hati manusia sulit diprediksi. Dia khawatir bahwa setelah dia menghentikan malapetaka dan tidak lagi bisa memimpin, dunia seni bela diri akan dikendalikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Dalam hal itu bahkan jika bencana dapat dihindari, orang-orang di dunia seni bela diri akan tetap hidup dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, dia menggunakan formasi 1000 manifestasi bela diri untuk memisahkan kita dari tubuhnya dan menggunakan kita untuk menjaga zaman para dewa. Tujuannya adalah untuk membantunya menemukan orang yang tepat untuk mewarisi warisannya jika dunia seni bela diri benar-benar menghadapi situasi di mana penjahat mendominasi, maka kitalah yang akan mengubahnya. Namun sebenarnya bukan hanya kami berdua yang ditugaskan untuk menjaga zaman para dewa, tetapi ada satu lagi juga. Namun orang itu kehilangan cita-cita awalnya setelah memperoleh kebebasannya. Dia tidak lagi ingin membantu orang lain dan dia juga tidak puas hanya menjadi wadah bagi garis keturunan di dalam tubuh orang lain. Setelah bencana itu di zaman kuno awal, dia melepaskan diri dari zaman para dewa dan menjadi seorang kultivator bela diri, memulai jalan kultivasinya sendiri, dan yang kami inginkan adalah kau temukan dia, kata binatang-binatang raksasa merah yang itu. Kau ingin aku menemukan pengkhianat ini? Tanya Chu Feng. Dia melanggar janjinya kepada tuannya dan harus dihukum, tetapi ada alasan lain mengapa aku memintamu untuk menemukannya, karena warisan sejati yang ditinggalkan oleh guruku berada di bagian terdalam istana surgawi. Namun jika hanya kami bertiga yang bekerja sama yang dapat membuka warisan terdalam itu, binatang raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Chu Feng adalah bahwa tugas itu sangat berat, binatang petir sangat kuat, tetapi memiliki banyak keterbatasan karena berada di dalam tubuh. Sekarang setelah yang satunya memilih untuk menjadi seorang kultivator bela diri, dengan fondasi yang dimilikinya, makhluk kuat seperti apa yang akan ia hasilkan setelah bertahun-tahun berlatih? Chu Feng memikirkannya dan merasa itu sangat sulit. Setidaknya baginya sekarang itu jelas merupakan lawan yang sangat menakutkan, namun Chu Feng tidak mundur dan dia juga tidak takut. Ini memang sulit, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sekarang bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya di masa depan. Selain itu, ini menyangkut warisan yang akan dia terima, itulah warisan dari Dewa Suci. Terlebih lagi letaknya jauh di dalam istana surgawi sehingga tampak seperti harta karun paling ampuh di dunia seni bela diri. Maka Chu Feng bertanya, "Senior, karena orang itu telah menjadi seorang kultivator bela diri, dia pasti memiliki nama dan reputasi dan pasti memegang posisi luar biasa di dunia seni bela diri. Anda pasti tahu di mana saya harus mencarinya, bukan?" kata Chu Feng. Masalahnya adalah, meskipun dia meninggalkan zaman para dewa, dia bersembunyi dengan sangat baik. Kita tidak tahu di mana dia sekarang, apalagi identitas apa yang dia sandang di dunia seni bela diri ini. Namun satu hal yang pasti, karena dia telah terpisah dari zaman para dewa sejak zaman kuno, dan setelah berlatih hingga hari ini, dia pasti akan berdiri di puncak dunia seni bela diri, kata binatang raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Menurut apa yang kau katakan, ada juga bencana di akhir zaman kuno. Bahkan jika masih ada di zaman kuno, mungkinkah sekarang dia sudah mati? Tanya Chu Feng. Meskipun dia semua bebas, kami bisa merasakan bahwa dia masih hidup.
begitu kau memasuki sungai surgawi ke-9, kau bisa melihat siapa orang-orang terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Kita seharusnya bisa menemukannya dari sana, kata binatang raksasa merah yang menggelegar itu. Salah satu yang terkuat? Senior, saya ada pertanyaan lain, kata Chu Feng. Katakanlah. Kedua raksasa yang menggelegar itu berbicara bersamaan. Jika kau bertemu dengan orang itu, apakah kau mampu melepaskan diri dari tubuhku dan melawannya? Tanya Chu Feng. Bagaimana menurutmu? Binatang raksasa merah yang menggelegar itu membalas. Saya kira tidak demikian, kata Chu Feng. Tentu saja tidak, kita masih berasal dari garis keturunan yang sama. Kuat atau lemahnya kita bergantung pada tingkat kultivasimu, kata binatang raksasa merah yang menggelegar itu. Kalau begitu senior, saya punya pertanyaan lain. Berdasarkan apa yang kau katakan, orang itu pasti telah menjadi salah satu ahli terkemuka di seluruh dunia bela diri setelah berlatih begitu lama. Dan kau ingin aku mengalahkannya? Tanya Chu Feng. Benar sekali. Kedua raksasa yang menggelegar itu mengangguk. Tapi jika aku sudah mampu mengalahkan salah satu ahli bela diri terbaik di dunia, apakah warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Suci di Istana Surgawi masih berguna bagi saya? Chu Feng bertanya. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.